Sejahtera, Shalom bagi kita semua, serta selamat pagi, siang, ataupun malam kepada teman-teman dan guru penilai sekalian, serta pemirsa yang menyaksikan video kali ini. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek bab laju reaksi mata pelajaran kimia, rancangan atau kreasi saya. Dengan lingkup menganalisis dan menyajikan data dan jabaran hasil penelitian faktor atau metode yang memengaruhi laju reaksi pembusukan alias dekomposisi daging sayap ayam segar. Bersama saya, Matthew Kevin Imanikaen, kelas 11 MIPA 5 dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Mari kita mulaikan presentasi ini. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Pada saat ini saya akan membahas sekilas tentang laju reaksi. Definisi atau pengertian laju reaksi. Laju reaksi dapat didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi atau kandungan reaktan alias reaksi dan produk alias hasil reaksi per satuan waktu atau per interval waktu tertentu. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi. Di antaranya ialah yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka makin besar pula laju reaksinya. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Laju reaksi itu berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Artinya, semakin besar luas permukaan reaktan, maka akan semakin cepat atau laju pula laju reaksi dapat terjadi. Dan terakhir, terdapat faktor suhu. Kenaikan suhu akan memperbesar atau mempercepat laju reaksi. Artinya, semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan berlangsung semakin dan lebih cepat dibandingkan suhu normal atau suhu yang diinginkan. Nah, yang menjadi fokus atau pusat perhatian, penelitian, dan analisis saya ialah pengaruh perubahan suhu terhadap laju reaksi, khususnya pada laju reaksi pembusukan bahan makanan. Nah, di sini saya akan membahas sekilas tentang pembusukan atau dekomposisi bahan makanan. Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi yang ada. Inilah ilustrasi dari dekomposisi bahan makanan. Apa sih itu dekomposisi atau pembusukan? Pembusukan adalah proses atau reaksi metabolisme kimia yang mengakibatkan rusaknya nilai gizi atau nutrien, tekstur, serta rasa dari makanan sehingga bahan atau makanan tersebut menjadi tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat berpotensi membahayakan kesehatan pribadi atau individu yang mengonsumsinya. Nah, terdapat penyebab reaksi pembusukan pada makanan meliputi yang pertama itu adalah aktivitas mikroorganisme. Ada 3 jenis mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan pada makanan, seperti ragi atau yeast, jamur, serta bakteri. Yang kedua, ontolisis. Ontolisis adalah proses pembusukan makanan dikarenakan zat yang terkandung di dalam makanan itu sendiri dan adanya reaksi kimia antara zat yang dikandung dalam makanan dengan oksigen di udara sekitar. Yang ketiga, pembusukan juga dapat disebabkan oleh adanya kandungan enzim dalam makanan. Karena enzim dalam makanan dapat menyebabkan makanan tersebut berubah warna, tekstur, serta aromanya. Enzim yang membawa protein juga mudah rusak dengan adanya proses memasak, yakni jika bahan makanan tersebut dipanaskan. Dan juga terdapat faktor-faktor lain di luar dari 3 penyebab di atas, yaitu yang menyebabkan pembusukan pada bahan makanan. Misalnya, ketika bahan makanan tersebut terkontaminasi oleh serangga seperti kecoa, semut, dan lain-lain, serta hewan pengerat seperti tikus. Nah, suhu
juga sangat berpengaruh terhadap kondisi makanan. Misalnya, kentang yang sudah dikupas akan berubah warnanya jika diletakkan begitu saja di tempat yang suhunya tidak sesuai dengan tempat penyimpanan kentang. Nah, di bagian ini kita akan masuk pada bagian penelitian atau analisis laju reaksi pembusukan alias dekomposisi daging sayap ayam segar. Inilah gambaran dari daging sayap yang masih segar alias baru dipotong. Nah, sayap ayam merupakan salah satu bagian atau potongan tubuh seekor ayam. Sayap ayam, sebagaimana bagian tubuh ayam lainnya, mengandung protein dan zat-zat gizi alias nutrien seperti lemak, mineral, serta vitamin yang penting untuk keberlangsungan dan kelancaran proses metabolisme dalam tubuh manusia. Sayap ayam tentunya memiliki karakteristik relatif mudah atau cepat mengalami proses pembusukan. Terlebih apabila sayap ayam segar disimpan pada suhu ruangan. Dengan kata lain, dan hal itu dapat dibuktikan dengan daya tahan sayap ayam di suhu ruangan itu sekitar 4-6 jam. Dengan demikian, untuk mempertahankan kualitas sayap ayam segar tersebut sehingga tetap fresh dan aman untuk dikonsumsi, sayap ayam segar perlu diberikan perlakuan khusus atau metode tertentu. Menyikapi hal tersebut, saya pun memiliki pandangan atau pemikiran bahwa daging sayap ayam segar akan lebih awet, tahan lama, serta terjaga kualitasnya bila sayap ayam tersebut diletakkan atau didiamkan di bagian freezer kulkas sehingga membeku. Dengan kata lain, saya berhipotesis bahwa pembekuan bahan makanan, khususnya pada daging, dapat mempengaruhi laju reaksi pembusukan atau metabolisme bahan makanan tersebut secara negatif, alias memperlambat laju reaksi pembusukannya. Mendukung atau membuktikan hipotesis saya, sehingga hipotesis saya dapat dikategorikan sebagai fakta yang tervalidasi, saya pun memutuskan untuk melakukan penelitian atau eksperimen percobaan terhadap beberapa sayap ayam. Saya membagi 4 daging sayap ayam segar yang ada menjadi 2 kelompok yang diberikan perlakuan berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan jabaran, kelompok pertama itu terdiri dari 2 potong sayap ayam segar yang dibiarkan atau diletakkan di tempat yang bersuhu ruangan. Kelompok percobaan kedua itu terdiri dari 2 potong ayam segar yang diletakkan atau didiamkan dalam freezer kulkas. Nah, waktu atau interval percobaan alias eksperimen tersebut saya tetapkan selama sekitar kurang lebih 12 hari lamanya. Nah, ini dia kelompok percobaan pertama alias kelompok sayap ayam yang didiamkan pada tempat bersuhu ruangan. Nah, ini dia kelompok percobaan kedua alias kelompok sayap ayam yang didiamkan atau diletakkan pada freezer kulkas.
Setelah 12 hari lamanya berlalu, saya mengambil 2 kelompok percobaan sayap ayam tersebut dan kemudian membandingkan, menganalisis dan mengidentifikasi perbedaan karakteristiknya. Hasil analisis ini saya sajikan dalam tabel berikut ini. Ini dia gambar sayap ayam yang telah didiamkan pada suhu ruangan selama 12 hari alias kelompok percobaan pertama. Seperti ini dia gambarnya. Nah, gambar kedua adalah gambar sayap ayam yang telah didiamkan pada freezer kulkas selama 12 hari alias kelompok percobaan kedua. Seperti ini dia gambarnya. Terlihat ada perbedaan yang kontras dan signifikan antara 2 kelompok percobaan tersebut yang diberi perlakuan yang berbeda. Dan untuk menganalisis perbedaan-perbedaan ada, saya menyajikan dalam tabel. Mari kita amati tabel berikut ini. Sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu menjadi lebih berlendir dan sedikit menggelembung karena aktivitas kawanan belatung di dalamnya. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari itu lebih kering alias tak berair karena kandungan air di dalamnya yang membeku. Sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu warnanya berubah menjadi kecoklatan dengan bercak kuning. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari itu warnanya relatif masih berwarna merah muda pucat alias warnanya tidak jauh berbeda dengan warna sayap ayam asli atau pada awalnya. Nah, sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu tidak terlalu licin, tapi terasa lengket dan yang tidak biasa saat diraba. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari itu kurang licin dan lengket serta agak keras dan terdapat juga lapisan es tipis di atasnya karena diletakkan pada bagian freezer, bukan? Nah, sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu terdapat lapisan lendir tebal hijauan di atasnya. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari itu tidak terdapat atau tidak tampak lapisan lendir hijauan di atasnya, ada di bagian dagingnya. Ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu bertekstur agak terasa kasar dengan pori-pori yang renggang alias tak tertutup rapat. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari itu bertekstur lebih halus dan kaku dengan pori-pori yang masih cukup rapat tentunya. Sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu sifat elastisitasnya berkurang alias jika ditekan menjadi lembek dan tidak akan kembali ke ukuran semula. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari itu sifat elastisitasnya masih bertahan atau dapat diamati alias jika ditekan itu masih bersifat relatif keras, kejal dan dapat kembali ke ukuran semula. Apabila batu esnya sudah mengering ya. Sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu aromanya sangat bau dan menyengat, hampir seperti bau asam atau bau amonia. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari itu memiliki aroma yang masih dapat ditolerir oleh hidung manusia. Bahkan rasa-rasanya tidak jauh berbeda dengan bau ayam pada umumnya. Nah, sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu apabila dimasak aromanya seperti bau telur busuk atau bau belerang. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari itu apabila dimasak aroma atau baunya masih seperti daging ayam pada umumnya. Karakteristik pembeda lainnya ialah sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari itu dagingnya berkurang alias menjadi lebih kecil daripada ukuran daging sayap awalnya. Sedangkan sayap ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari dagingnya masih berukuran normal, bahkan hampir sama seperti daging sayap ayam pada awalnya alias sebetulnya tidak jauh berbeda. Perbedaan pembeda karakter terakhir ialah sayap ayam
yang didiamkan dalam suhu ruangan selama 12 hari, itu terdapat atau tampak adanya keberadaan belatung kecil di dalamnya. Sebab diletakkan di tempat terbuka. Sedangkan set ayam yang didiamkan dalam freezer kulkas selama 12 hari, itu tentunya tidak terdapat atau tidak tampak adanya keberadaan awan belatung. Sebab disimpan di dalam kulkas yang rapat. Berdasarkan hasil percobaan atau eksperimen, pengamatan serta analisis dari 2 kelompok percobaan yang ada, dapat dikatakan bahwa memang benar jika bahan makanan, khususnya daging, dibekukan atau ditempatkan di tempat yang bersuhu rendah, maka bahan makanan tersebut akan lebih awet dan terjaga kualitasnya. Sebab laju reaksi metabolisme atau pembusukan bahan makanan tersebut terhambat atau melambat. Dengan kata lain, hipotesis saya dapat dikategorikan sebagai suatu fakta. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah ada alasan untuk penjelasan konkretnya? Tentu ada. Ingat bahwa semakin tinggi suhu reaktan, maka semakin tinggi atau cepat pula bereaksi. Hal tersebut dikarenakan molekul-molekul reaktan akan menyerap energi saat dilakukan pemanasan atau penaikan suhu, sehingga energi kinetiknya meningkat yang ditandai dengan gerakan dalam molekul semakin lebih cepat daripada keadaan sebelum pemanasan. Tingginya energi kinetik molekul reaktan ini akan meningkatkan jumlah tumbukan efektif alias tumbukan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia membentuk produk, karena semakin mudah atau cepatnya tercapai atau terlampauinya energi aktivasi alias energi yang harus dilampaui agar suatu reaksi dapat terjadi yang diperlukan, sehingga laju reaksi pun semakin cepat. Dengan kata lain, kita dapat menarik esensi dalam konteks seperti berikut ini. Semakin tinggi suhu reaktan, maka semakin naik energi kinetik molekul, sehingga semakin cepat pula tercapai energi aktivasi. Lalu kemudian akan mengakibatkan semakin naik jumlah tumbukan efektif, dan tentunya pada akhirnya akan menyebabkan semakin cepat laju reaksi kimia berlangsung. Konsep yang sama, namun bersifat kebalikan dari peningkatan suhu reaktan dapat diterapkan atau diaplikasikan. Dengan kata lain juga berlaku terhadap proses penurunan suhu. Jika suhu reaktan diturunkan, maka laju reaksi pun akan melambat. Hal tersebut dikarenakan saat penurunan suhu atau pendinginan reaktan, molekul-molekul reaktan akan melepaskan energi, sehingga energi kinetik pun turut berkurang, alias gerakan molekulnya melambat. Nah, gerakan molekul yang melambat ini akan memperlambat pula tercapainya energi aktivasi atau EA untuk reaksi dapat terjadi, sehingga jumlah tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi akan menurun pula, lalu kemudian pada akhirnya berakibat pada menurun alias melambatnya proses laju reaksi. Nah, dari uraian di atas dapat ditarik esensi sebagai berikut. Suhu reaktan yang menurun akan mengakibatkan energi kinetik molekul reaktan menurun, lalu mengakibatkan juga melambatnya proses tercapai energi aktivasi, sehingga menurun pula jumlah tumbukan efektif, dan pada akhirnya mengakibatkan semakin lambat laju reaksi kimia terjadi. Dengan demikian, apabila saya menganggap bahwa sayap ayam segar merupakan atau berposisi sebagai reaktan dan proses pembusukan alias dekomposisi merupakan reaksi kimia yang terjadi, maka dapat ditarik sebuah fakta bahwa semakin rendah suhu sayap ayam, rendahnya suhu ini disebabkan oleh sayap ayam disimpan dalam freezer kulkas, akan mengakibatkan semakin melambat pula pergerakan molekul-molekul penyusun sayap ayam. Nah,
Molekul-molekul penyusun ayam melambat ini mengakibatkan proses terjadinya energi aktivasi dalam reaksi pembusukan akan terhambat atau melambat, sehingga mengakibatkan menurun pula jumlah tumbukan efektif yang dapat mengakibatkan terjadinya reaksi pembusukan antar molekul-molekul penyusun sel tersebut. Dan jumlah tumbukan efektif yang menurun ini akan mengakibatkan laju reaksi pembusukan bahan makanan seperti sayap ayam melambat. Dengan kata lain, daging seperti sayap ayam yang disimpan di tempat yang bersuhu rendah atau dingin akan lebih awet, tahan lama, serta terjaga kualitasnya daripada sayap ayam yang didiamkan dalam suhu ruangan, sebab proses pembusukan alias dekomposisi sayap ayam beku lebih lama dan lambat bila dibandingkan dengan daging sayap ayam bersuhu normal. Namun, perlu diperhatikan bahwa proses pembusukan tetap akan berlangsung atau terjadi meskipun melambat, sehingga bahan makanan yang sudah disimpan di freezer akan tetap membusuk seiring berjalannya waktu, namun dalam kurun waktu atau interval waktu yang lebih lama tentunya. Nah, dari percobaan dan analisis hasil percobaan tersebut dapat saya tarik kesimpulan atau intisam hasil penelitian laju reaksi pembusukan bahan makanan, yang berupa bahwa suhu sangat berpengaruh dan berdampak terhadap laju suatu reaksi kimia, baik pengaruh dalam hal positif alias mempercepat suatu reaksi kimia maupun pengaruh secara negatif alias memperlambat suatu reaksi kimia, yang dibuktikan dengan lebih lamanya proses pembusukan pada daging sayap ayam segar yang disimpan dalam freezer kulkas dibandingkan dengan daging sayap ayam yang disimpan dalam tempat bersuhu ruangan. Itulah konklusi atau kesimpulan dari hasil percobaan atau eksperimen dan pengamatan yang telah dilakukan serta penjabaran atau penjelasan terkait hasil percobaan yang ada. Nah, pada bagian ini saya juga menampilkan daftar pustaka berupa link atau tautan yang membantu saya sepanjang proses pembuatan tugas ini. Presentasi saya tentang laju reaksi pembusukan atau dekomposisi bahan makanan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan tugas ini. Segala puji syukur hanyalah bagi Tuhan Bapa di surga, sebab hikmat dan kebijaksanaannya lah yang dahsyat dan luar biasanya lah yang memampukan kita mengerjakan penelitian ini. Selamat siang, Tuhan memberkati Anda sekalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!